Halo pecinta film, selamat datang kembali di channel yang menceritakan sebuah alur cerita film. Pada film kali ini, kita akan menceritakan kisah seorang anak muda yang bernama Wosul yang selalu dibully di sekolah oleh seorang pria yang bernama Seok Chan yang merupakan seorang petinju. Bagaimana ceritanya? Ayo simak terus sampai habis. Awal mula kisah. Di dalam kelas Seok Chan membuli Wosul habis-habisan. Terlihat pria itu menyakiti Wosul dengan cara mencekiknya di leher. Mungkin karena merasa kasihan dan tak tega melihat temannya disakiti, teman wanita dari Wosul mencoba menghentikan, tapi kelihatannya, Seok Chan malah berbalik memukul wanita itu. Tak sampai di situ, wanita itu pun terus disakiti Seok Chan dengan cara ditarik rambutnya dan memukul wajahnya berulang-ulang. Melihat wanita itu terus disakiti oleh pria itu, Wosul pun mencoba memohon pada pria itu agar berhenti memukul wanita itu. Tapi Seok Chan malah berbalik memukulnya berulang-ulang dan menendangnya hingga dia pun terkapar di lantai kelas. Di saat terkapar dia melihat sebuah pulpen tergeletak di dekatnya dan dia pun mengambil pulpen itu dan berdiri sambil menodongkan pulpen pada Seok Chan. Bukannya menghindar, Seok Chan malah menantang Wosul untuk menusukkan pulpen itu ke matanya. Tapi hal yang tak terduga pun terjadi, ternyata Wosul benar-benar menusukkan pulpen itu ke mata Seok Chan. Dan seketika itu juga darah pun mengalir dari matanya dan pria itu berteriak sambil merintih kesakitan. Keesokan harinya, Wosul pun diadili di pengadilan dan dia pun mengakui perbuatannya sampai membuat ibunya menangis histeris dan pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun pada Wosul. Wosul pun dibawa menuju tahanan dengan mobil tahanan, dan di dalam mobil dia sempat meminta izin pada seseorang pria agar memperbolehkan dia duduk di sampingnya. Pria itu bernama Yang Du-hyun. Disinilah awal pembulian dimulai, mereka mengajak Wosul untuk bermain bola dan tanpa sengaja dia malah menendang pantat si gendut dan membuat si gendut marah. Si gendut dan teman-temannya pun menyeret Wosul ke suatu tempat untuk memberinya pelajaran, tapi di saat yang bersamaan, melintas seorang pria yang pernah sebangku dengannya sewaktu di mobil tahanan, dialah Du-hyun. Wosul pun mengambil kesempatan itu untuk kabur, tapi dia malah berlari ke arah Du-hyun untuk meminta perlindungan pria itu dari mereka yang ingin menghajarnya, karena Wosul tahu jika pria itu bisa bertarung. Kita kembali pada kejadian yang pernah dialami Du-hyun, karena dulunya pria itu mantan juara MMA. Ketika dia masuk ke dalam rumah dia melihat adiknya sudah terkapar bersimbah darah. Dan dia pun menghabisi ketiga perampok yang membunuh ibu dan adiknya dan itu yang membuatnya bisa masuk ke dalam penjara. Kita kembali lagi saat Wosul meminta bantuan pada Du-hyun dan Du-hyun pun meminta pada mereka agar melepaskan Wosul tapi kelihatannya mereka malah menantang Du-hyun dengan meneriakinya. Terlihat si gendut menantangnya untuk berkelahi, tapi hanya dengan satu pukulan saja si gendut langsung jatuh terkapar tak sadarkan diri. Ketika Wosul lagi di tempat belajar mereka, kelihatan dari belakang ada seseorang yang menatapnya dan kelihatannya dia ingin menghajarnya, itu yang membuatnya menjadi cemas. Tapi tiba-tiba petugas penjara memanggilnya karena ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Wosul kaget, jika yang menemuinya saat ini adalah musuh di sekolahnya dulu yang selalu membuli dirinya dan yang mengakibatkan dia sampai masuk penjara, dialah Seok Chan. Itu yang membuat Wosul semakin bertambah khawatir tentang keselamatannya karena pria itu mengatakan jika dia masih menyimpan dendam atas kejadian yang menimpanya lalu, dan berniat untuk membalas dendam jika nanti Wosul keluar dari penjara dan mengancam akan membunuhnya. Wosul pun dengan menangis meminta maaf pada Seok Chan, tapi pria itu tak menghiraukannya dan tetap mengancam Wosul dan dia akan menunggunya jika dia keluar nanti. Suatu hari saat mereka lagi belajar di suatu kelas, tiba-tiba Wosul didekati si pria gendut dan si gendut terlihat membuli dirinya.
Tapi Wosul terlihat diam saja karena dia tahu jika dia tidak akan bisa melawan si gendut. Tapi saat Wosul membuka jendela kelas itu, dia melihat dan memperhatikan Du Hian sedang berlatih. Dan dia pun menghampirinya. Dan dia pun memohon pada pria itu agar mau mengajarinya bela diri agar dia bisa hidup normal dan tak akan ditindas lagi. Awalnya pria itu tak mau mengajarinya, tapi Wosul memohon dengan sepenuh jiwa dan mengatakan penderitaannya yang selalu ditindas oleh tahanan yang lain. Akhirnya pria itu pun bersedia mengajarinya bela diri, tapi dengan syarat, dia harus berlari 100 kali putaran dalam waktu 40 menit. Wosul pun mulai berlari mengelilingi lapangan itu. Tapi di tengah jalan dia sempat mengalami kelelahan, tapi dia teringat masa waktu masih di sekolah saat Seok Chan selalu menghajarnya di kelas kosong, sehingga itu yang memberikan Wosul kekuatan dan berusaha menyelesaikan tantangan itu sampai akhir. Latihan pun dimulai. Awalnya Wosul kesulitan melakukan latihan yang diberikan pria itu, tapi sedikit demi sedikit dia berusaha keras untuk bisa melewatinya. Dan pria itu pun memberikan latihan pada Wosul untuk melakukan push-up, sit-up dan latihan fisik lainnya. Bahkan pria itu menyuruh Wosul untuk makan banyak agar tubuhnya bisa bertambah lebih besar lagi. Hari-hari berlalu. Wosul berusaha untuk menjalani latihan itu meski dia selalu mengalami kesulitan untuk menjalani semua latihan itu. Perlahan tapi pasti, akhirnya Wosul berhasil dengan usahanya selama ini. Dia berhasil menguasai latihan yang diberikan padanya. Di tempat lain, terlihat Seok Chan yang memilih untuk tidak melanjutkan sekolah dan memilih pensiun jadi seorang petinju sedang memukul dua orang pria. Di saat yang bersamaan, datanglah seorang bos mafia yang melihat kemampuannya saat bertarung, dan bos mafia itu pun mengajaknya bergabung dan membuatnya terlibat dalam dunia kriminal. Kita kembali ke penjara. Terlihat teman Wosul lagi dipukul habis-habisan oleh dua orang pria. Wosul yang melihatnya pun datang melerai, tapi tiba-tiba salah satu dari dua orang itu ingin memukul Wosul, tapi karena Wosul sudah berlatih bela diri, dan dengan cepat, dia pun memukul salah satu dari mereka dan pergi dari tempat itu. Alhasil, dari kejadian itu, Wosul pun diminta untuk bertemu bos dari dua orang yang dipukulnya waktu itu. Sesampainya di sana, si gendut memukul kepalanya, tapi saat dia akan memukul untuk kedua kalinya, dengan teknik yang sudah dipelajari, dia pun bisa menghindari pukulan dari si gendut dan balik memukulnya. Tak terima dipukul oleh anak yang dianggap culun, si gendut pun balik menyerang Wosul dan itu membuatnya kesulitan karena itu pertama kalinya dia bertarung dengan serius. Wosul pun terkapar dan terlihat si gendut senang karena bisa mengalahkan Wosul dengan mudah, tapi tiba-tiba Wosul pun bangkit dengan sisa-sisa tenaga yang ada, dan langsung memukul si gendut dengan kepalanya yang membuat si gendut jatuh terkapar. Tapi di saat yang bersamaan, tiba-tiba Du Hian muncul di tempat itu dan langsung menahan tangan Wosul yang berusaha memukul wajah si gendut. Dan menarik Wosul untuk keluar dari ruangan itu dan meninggalkan si gendut terkapar tak berdaya. Di tempat lain di luar sana, terlihat Seok Chan selalu berkelahi dan itu yang membuat bos mafia sangat senang dengan apa yang dilakukannya. Kita kembali ke penjara. Suatu hari saat mereka lagi bersih-bersih, tiba-tiba Wosul didatangi si kurus yang tak lain salah satu rekan si gendut yang dihajar Wosul pada waktu itu. Si kurus itu mengajaknya bertarung, namun Wosul yang tak ingin ada permusuhan lebih memilih untuk menolak permintaan si kurus itu. Tapi si kurus tak tinggal diam, dia menendang Wosul dan membuatnya langsung jatuh. Di hari yang sama terlihat senior para napi masuk ke sebuah ruangan dan kebetulan Wosul juga sudah berada di situ.
Tapi awalnya pria itu mengira Wosul akan menggantikan posisinya, tapi dengan sopan, Wosul mengatakan jika dia tidak tertarik dengan itu. Dan seketika itu juga, si napi senior itu berubah jadi baik dan mengajak Wosul satu tim dengannya. Di saat yang bersamaan, Seok Chan kembali mendatangi Wosul di penjara ketika dia mendengar Wosul yang sudah dilatih Jongdu bela diri dan dia mengatakan jika dia sama sekali tidak peduli dengan perubahan Wosul sekarang dan akan menunggunya jika dia keluar nanti. Di hari yang sama, terlihat para napi sedang berkumpul dan menunggu apakah Wosul benar-benar akan datang untuk bertarung atau tidak. Tapi terlihat si gendut meminta pada si kurus agar tidak melanjutkan pertarungan ini dan meminta agar mereka berdamai saja. 내 보라고. 안 보면 뭐 어쩔 거고. Tak disangka, Wosul benar-benar memenuhi permintaan si kurus untuk bertarung dengannya. Pertarungan pun dimulai, terlihat Wosul kewalahan menghadapi gerakan si kurus hingga akhirnya si kurus berhasil memukul jatuh Wosul dan membuatnya terkapar. Dikiranya sudah kalah, ternyata dia kembali bangkit dan pertarungan pun dilanjutkan kembali, yang kali ini Wosul berhasil mengunci si kurus yang membuatnya tak bisa berkutik lagi, dan pertarungan pun dimenangkan oleh Wosul. Setelah seminggu ditempatkan di sel isolasi, Wosul dan si napi senior mendatangi si gendut dan si kurus untuk menepati janjinya karena dia sudah kalah dari Wosul. Dengan sedikit perbincangan, akhirnya mereka memutuskan untuk berdamai dan saat itu juga tidak ada lagi perkelahian di dalam penjara. 평화 협정을 부탁드리겠습니다. 어차피 내 말 들을 거고. 우선 앉아봐. 입으로 나눠서 걸레질도 하고. 뭐 살 수 없어. 부장님한테 얘기해. 이번에 좀 겉이 좀 딱딱하다. Hari yang dinantikan pun tiba, akhirnya Wosul dinyatakan bebas dari penjara. Tapi itu belum selesai, karena hari itu juga sudah ada Seok Chan yang sudah menunggunya untuk menantang Wosul untuk bertarung saat itu juga dan dia pun harus menerima semua itu. 그렇게 나를 싫어했어? Pertarungan pun dimulai, terlihat Wosul kewalahan dengan gerakan pukulan yang dilakukan oleh Seok Chan sehingga Wosul beberapa kali terkena pukulannya dan pukulan Wosul sedikit pun tak mengenai Seok Chan. Tapi pada saat Wosul sudah terdesak, tiba-tiba dia berhasil memegang tangan Seok Chan dan langsung memukul wajahnya. Tapi terlihat Seok Chan berbalik memukul Wosul dan membuatnya jatuh terkapar. Tapi dengan tekad yang kuat akhirnya dia pun bangkit kembali, dan ketika Seok Chan akan memukulnya, lantas dia langsung menahannya dengan kepala. Dan dengan latihan memukul yang diajarkan Du Hian, dia pun langsung memukul wajah Seok Chan hingga membuatnya langsung jatuh. 이건 다운시키려고 쓰는 건 아니야. Dari situ mereka melakukan pertarungan saling pukul dengan memegang tangan satu sama lain. Tapi tak disangka, Seok Chan memberikan isyarat jika dia sudah tak sanggup untuk menahan pukulan Wosul. Dan pertempuran pun dimenangkan oleh Wosul dan film pun selesai. 석철아, 나 간다. 왜?